Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Budila dalam pagi hari yang cerah ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini menuliskan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Kemudian membuat kesimpulan dengan terperinci dari bacaan, menjelaskan cara melestarikan hewan dan tumbuhan di lingkungan setempat, mengidentifikasi cara pelestarian hewan tumbuhan dengan tepat, menyebutkan kehidupan politik dua negara ASEAN, mewarnai dan membuat motif patung, dan membuat poster tentang pelestarian hewan tumbuhan secara detail. Materi pembelajaran yang pertama, contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Contohnya diantaranya melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tercantum dalam sila pertama, melindungi dan merawat hewan. Contohnya ini, merawat hewan, menyayangi ya. Kemudian memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Ini dalam sila ketiga. Hewan-hewan asli Indonesia ini diantaranya ada orang utan, badak bercula dua, ada harimau Sumatera, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini tercantum dalam sila keempat. Selanjutnya, menulis kesimpulan atau simpulan dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Kesimpulan yang baik itu berisi, yang pertama adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum. Maksudnya ini penjabarannya dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Berarti kesimpulan itu adalah kata kunci dari kalimat penjelas. Kata kuncinya apa? Tapi menggunakan kalimat sendiri dalam menemukan kesimpulannya. Selanjutnya,
keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Kenapa sih kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Ini agar yang pertama tidak punah. Ya. Selalu ada. Jadi anak cucu kita itu akan mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada di Indonesia. Misalkan ada harimau Sumatera. Nah, anak cucu kita bisa melihat harimau Sumatera kalau kita melestarikan. Artinya apa? Tidak memburu terus menerus ya, yang menyebabkan populasinya semakin sedikit. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Contohnya kambing, sapi itu kan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, dagingnya bisa dimakan. Tapi kita tidak boleh memburu terus menerus, harus dilestarikan, harus dikembangbiakkan supaya apa? Supaya tidak punah ya. Selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Nah, ini ada hubungannya dengan rantai makanan. Contohnya, dalam rantai makanan itu ada padi. Padi ini sebagai produsen. Ada tikus, tikus sebagai konsumen 1, dan ular sebagai konsumen 2. Artinya apa? Padi ini dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Nah, ini harus seimbang, harus seimbang. Kenapa? Kalau tidak seimbang, maka akan mempengaruhi rantai makanan ya. Contoh, jika manusia itu memburu atau membunuh ular secara berlebihan, maka tikusnya akan semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada yang memakan. Karena ularnya terus diburu oleh manusia. Kalau tikusnya banyak, maka akan mempengaruhi produknya padi nih. Maka padinya juga tidak bisa bagus produksinya karena dimakan oleh tikus tadi. Nah, itu makanya antara padi, tikus, dan ular ini harus seimbang supaya ini menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yang keempat adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Berarti ini untuk ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya misalkan pada hewan kambing atau sapi bisa diteliti lagi alat perkembangbiakan hewannya, bagaimana alat pencernakannya, itu kan bisa dibuat belajar ya. Selanjutnya, upaya-upaya pelestarian hewan. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Misalnya, bagaimana? Dengan cara merawatnya. Contohnya adalah mengetahui jenis makanannya apa. Kalau kucing, kalau kita pelihara kucing, berarti makanannya apa? Ikan ya. Bukan nasi ya. Ini siapa yang suka memelihara kucing ini? Dikasih makan apa kucingnya? Kemudian ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan.
Kalau di sini digambarinnya adalah memelihara ayam. Jadi kandangnya disesuaikan. Jangan kandangnya kecil terus ayamnya banyak. Nah, ini maka tidak bisa berkembang nanti ya. Kemudian kebersihan. Kandangnya juga dijaga, dibersihkan seminggu sekali ya, dibersihkan kotorannya, kemudian dikasih air minum, dikasih makan dan tempatnya tersendiri. Yang kedua adalah mendukung aktivitas pelestarian hewan langka dengan cara tidak memelihara hewan langka. Yang termasuk hewan langka ini apa saja? Contohnya yang tadi itu ada orang utan, ya, ada badak, harimau, terus burung, ada beberapa burung yang termasuk hewan langka. Ini tidak memelihara hewan langka. Bagaimana jika sudah terlanjur? Nah, boleh ini diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, ini lembaga yang menangani tentang memelihara hewan atau tumbuhan yang langka. Selanjutnya, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Apa sih tujuannya ini? Tujuan membuat tempat penangkaran hewan langka, tujuannya ini agar dapat berkembang biak dengan aman. Kalau aman, mudah-mudahan tidak ada yang mati sebelum dewasa atau sebelum dia dapat melakukan perkembangbiakan, beranak misalkan ya, beranak kalau hewan sebelum beranak. Penangkaran hewan ini dilakukan dengan dua cara. Ada yang namanya ex situ. Ex situ ini berarti di luar habitat aslinya. Di luar habitat aslinya berarti ini dipelihara tapi oleh negara ya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, dan taman sari. Nah, di situ kan hewannya dilestarikan, dijaga supaya tidak punah. Ada ex situ, ada juga in situ. Kalau in situ itu pelestarian hewan itu di dalam habitat aslinya. Habitat aslinya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Ini contohnya di sini ya. Jadi mereka bebas di alam liar, tidak ada sangkarnya, tidak ada kandangnya. Mereka bebas seperti di habitat aslinya, tapi tetap dijaga. Ini contohnya kalau yang digambar ini yang jaga, kemudian ini hewan yang dilestarikan dalam pengawasan. Contohnya ini Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu di sana melestarikan ini hewannya, badak. Kemudian tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini sangat dilarang oleh pemerintah ini ya. Tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, upaya-upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Contohnya perkembangbiakan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Tidak menebang pohon sembarangan.
Melakukan tebang pilih artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Kemudian melakukan penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Jadi kalau kalian menebang pohon, siapkan juga bibitnya. Ya, kalau menanam bibit itu jangan satu, ya lebih dari satu. Soalnya takutnya kalau kalian menanam satu bibit pohon, takutnya bibitnya itu tidak bisa tumbuh. Kalau nanam banyak pohon, berarti kemungkinan kan banyak yang hidup. Nah, sekarang ini di dunia juga sedang melakukan penghijauan ya. 1 juta pohon. Di samping untuk melestarikan tumbuhan, ini kalau kita banyak menanam pohon ini juga mengurangi global warming ya, pemanasan global yang sekarang ini sedang berlangsung. Pelestarian tumbuhan dilakukan dengan 2 cara. Sama seperti yang hewan, ada dengan cara in situ. Nah, kalau in situ ini contohnya adalah hutan lindung. Kemudian ex situ. Kalau ex situ ini kebun raya. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya kebun raya Purwodadi. Nah, di sana itu melestarikan tumbuhan-tumbuhan langka dan sudah tua. Ya. Ini contohnya ada contoh tumbuhan langka ini ada bunga bangkai. Bunga bangkai itu yang mana? Yang ini. Bunga bangkai itu ini. Bunganya ini tinggi anak-anak, ya. Ada yang lebih tinggi dari ukuran tinggi manusia ini. Lebih tinggi bunganya dengan manusianya ini. Bunga bangkai. Kenapa namanya bunga bangkai? Karena baunya seperti bangkai. Baunya itu tidak harum. Ya, tidak seperti bunga-bunga yang biasanya kalian temui. Aromanya ini seperti bangkai. Kemudian ada bunga rafflesia, sama bunga rafflesia ini juga termasuk bunga bangkai karena baunya tidak sedap. Kemudian ada kantong semar. Ini kantong semar ya. Ini kantongnya. Tumbuhan kantong semar ini tumbuhan pemakan daging. Nah, bagaimana caranya tumbuhan kantong semar ini mencari makan? Dia itu mengeluarkan baunya harum ya, harum sehingga menarik lebah itu mendekat. Lebah itu kan suka dengan yang bau-bau harum itu. Nah, di dalam kantongnya ini terdapat cairan yang licin sehingga apabila ada lebah yang masuk, pada saat dia menempel di dindingnya ini dia akan tergelincir. Lebahnya akan tergelincir masuk di sini, kemudian di sini ada cairan, cairnya ini nanti menghisap sari-sari lebahnya. Kemudian ada kayu cendana. Kayu cendana ini baunya harum. Biasanya digunakan untuk tasbih. Selain tasbih juga digunakan untuk kipas karena baunya harum ini ya. Makanya biasanya digunakan untuk kerajinan tangan. Kemudian ada kayu meranti. Nih, kayu meranti ini biasanya untuk rumah. Ya. Untuk pembuatan rumah gitu, kayu. Kemudian mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Kultur jaringan ini memperbanyak tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya pembelajaran ini kita juga belajar tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda.
Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, ini di buku paketmu, di buku tema 1 ini sudah lengkap diulas. Makanya Budila hanya menambahkan sedikit. Dipelajari lagi di buku tema 1 ya. Ini peta negara Asia Tenggara. Kemudian teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ini ada dua. Ada akuarel dan plakat. Apa sih perbedaannya? Kalau teknik pewarnaan akuarel ini sapuannya itu tipis ya, ini seperti di gambar ini. Seperti hampir transparan karena warnanya tipis. Kalau teknik pewarnaan plakat ini sapuannya tebal. Nih ya kan, tebal gambarnya sehingga menghasilkan warna yang pekat. Kalau yang akuarel ini transparan atau tipis, kalau yang plakat ini tebal, warnanya pekat. Cat yang digunakan adalah cat poster atau cat akrilik. Ini yang biasanya digunakan untuk mewarnai patung. Selanjutnya kita akan belajar tentang poster ya. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Bahasa dalam poster harus menarik ya, sehingga pembacanya itu tertarik untuk membaca. Kemudian poster ini biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, atau tempat strategis yang biasanya banyak dikunjungi oleh orang-orang. Contohnya posternya nih, ini gambarnya ya. Selamatkan hewan dan tanaman langka. Stop pembalakan liar, stop perburuan hewan langka. Di sini ada gambarnya badak bercula 1. Badak bercula 1 ini termasuk dalam hewan langka. Selain badak juga ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini hanya tumbuh di hutan Bengkulu anak-anak ya. Jadi dia itu tidak sembarangan tumbuh. Makanya disebut dengan tanaman yang langka. Sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Budila harapkan kalian semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.